Terima kasih saudara masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sam. Saudara, curah hujan yang tinggi selama 2 hari terakhir membuat 13 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten terendam banjir. Rumah warga terendam hingga 1 meter. Tiga belas kecamatan yang terendam banjir diantaranya Kecamatan Cibalingung, Labuan, Panimbang, dan Picu. Selain rumah warga, jalan desa juga terendam banjir sehingga kegiatan warga pun terganggu. BPBD Kabupaten Pandeglang telah menyalurkan bantuan logistik dan menempatkan sejumlah personel untuk bersiaga, mengingat intensitas hujan masih tinggi. Yang menuju ke ini pesawahan, air meluap dari sungai. Dan sampai saat ini kita masih siaga walaupun kondisi beberapa daerah sudah surut, tapi kita masih siaga mengingat curah hujan masih cukup tinggi. Karena tenda dinas sosial ini bantuan logistik ya, seperti sembako, selimut, tenda, makanan siap saji. Saudara, sejumlah jalan dan jembatan rusak akibat banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satunya jembatan yang rusak berada di jalan provinsi akses jalur wisata menuju Geopark Ciletu. Jembatan penghubung antar kecamatan di desa Sangrawayang terputus karena dihantam derasnya arus sungai. Akibatnya, akses jalan provinsi itu lumpuh total. Warga harus melewati jalan jembatan darurat jika ingin melintas. Selain akses warga, jembatan tersebut juga merupakan akses jalan wisata menuju Ekopark Ciletu. Akses ke area wisata itu pun putus total. Seorang pria ditemukan meninggal di lokasi terdampak banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pria yang belum diketahui identitasnya ini terdampar di muara Pelabuhan Ratu di belakang PLTU. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad pria di Kampung Pajagan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi yang belum diketahui merupakan korban banjir atau bukan. Namun lokasi ditemukannya jenazah merupakan daerah terdampak banjir bandang. Jenazah dievakuasi tim SAR menggunakan perahu ke RSUD Pelabuhan Ratu. Bahwa pada hari ini kita menemukan jasad mayat yang ditemukan pukul 6 pagi oleh saudara Ayud. Jenis kelamin yang ditemukan laki-laki, kurang lebih sekitar 30-35 tahun. Adapun kondisi pada hari ini asal muasal daripada mayat itu sendiri sedang dalam pendalaman. Itu ditemukan persis seperti apa, Pak? Terus di pinggir sungai atau seperti apa, Pak? Posisi terlentang ada di posisi ujung pesawahan, bantaran kali sungai, Cibadiri, pas di belakang PLTU, posisi Gardu 123. Apakah identitasnya sudah diketahui, Pak? Belum diketahui, masih dalam pendalaman oleh pihak yang berwajib. Pasca bencana longsor dan banjir bandang di beberapa titik di Kabupaten Sukabumi, fokus tim gabungan adalah mengevakuasi warga dan memperbaiki jalan yang terputus. Eskavator membersihkan jalan agar bisa dilalui kendaraan. Pengendara yang melintas pun harus berhati-hati karena jalan licin. Akibat banjir bandang dan tanah longsor, 3 orang meninggal dunia, 4 lainnya dinyatakan hilang. 44 rumah rusak dan ratusan orang mengungsi. Pada evakuasi warga, dan kedua adalah fokus juga pada penghubung transport yang terputus baik oleh longsor maupun ada beberapa jalan jembatan yang terputus, itu fokus dulu. Dan logistik kepada daerah-daerah yang tersulir itu bisa melalui kapal ya. Jadi walaupun misalnya darat terputus, melalui kapal itu sudah dilakukan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Insan Maulana Firdaus. Insan, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini warga di sana? Apakah semua korban sudah ditemukan hingga saat ini? Ya, terima kasih Mario dan juga saudara. Memang hingga saat ini tepat saya berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, yang merupakan wilayah yang sebelumnya terdampak banjir. Nah, untuk
banjir sendiri di sini sudah surut dari hari kemarin, namun memang saat ini tim SAR, BPBD dan yang lainnya terfokus untuk evakuasi longsoran, di mana longsoran ini menutup di sejumlah titik badan jalan dan hampir semua badan jalan tertutup dan terjadi di beberapa titik sehingga akses kendaraan tidak bisa dilalui. Dan memang selain melakukan evakuasi terhadap material longsor, juga saya saat ini berada di posko Basarnas Sukabumi. Para tim SAR relawan yang dipimpin Basarnas saat ini akan melakukan evakuasi. Yang data terbaru itu ada 5 orang yang belum ditemukan, di mana 5 orang ini tersebar di beberapa wilayah di kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu ada 2 orang di wilayah Kecamatan Tegabuleud, 1 orang di Kecamatan Sagaranten, 1 orang di Kecamatan Nyalindung, dan 1 orang di Kecamatan Simpenan. Dan saat ini memang tim SAR gabungan sudah disebar di beberapa kecamatan untuk melakukan pencarian. Dan hingga dari hari kemarin hingga saat ini sudah ada 4 orang yang sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Cimas dan juga di Kecamatan Simpenan. Dan nantinya saat ini memang perlu saya ulangi bahwa tim SAR saat ini dan juga BPBD terfokus untuk melakukan evakuasi terhadap longsoran-longsoran yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sementara untuk banjir bandang di Pelabuhan Ratu memang sudah surut, warga juga sudah kembali aktivitas normal dan juga terjadi di kecamatan lain yang memang mengalami banjir bandang. Seperti itu, Mario. Ya Insan, lantas bagaimana penanggulangan banjir dan longsor yang dilakukan pemerintah? Tindak lanjutnya seperti apa? Ya memang saat ini pemerintah telah mendirikan posko data, yaitu posko data itu untuk merekapitulasi data-data yang terjadi dalam bencana ini di pendopo yang berada di Kabupaten Sukabumi, dan tempat itu juga dijadikan untuk koordinasi terkait penanganan lanjutan dan penanggulangan lanjutan ke depannya. Dan sebenarnya memang kita juga belum mendapatkan sedetail apa penanggulangan ke depannya dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Sukabumi, namun memang berdasarkan pantauan di lapangan bahwa pemerintah sebenarnya saat ini masih terfokus untuk melakukan evakuasi di sejumlah daerah. Dan memang dari curhatan warga juga mereka juga ingin melakukan dibantu untuk perbaikan fasilitas umum seperti TPT, tanggul penahan tanah dan tanggul penahan air karena pasca banjir itu jebol. Dan mereka juga sudah mengajukan terhadap pemerintah, namun memang karena mungkin pemerintah masih terfokus terhadap evakuasi, belum ada tindakan apapun. Dan saat ini memang yang diutamakan adalah perbaikan jalan dan penanggulangan pembukaan jalan yang tertutup longsor supaya arus kendaraan dari berbagai wilayah bisa masuk. Dan memang mungkin jika perlu digambarkan, kalau dari arah Sukabumi Kota untuk menuju wilayah selatan Sukabumi yaitu Pelabuhan Ratu dan juga Surade atau Sagaranten dan Sagaranten itu hampir semua titik itu terjadi longsor. Namun hingga saat ini ada yang sudah terbuka jalannya, namun ada juga yang masih tertutup. Sekalipun jalannya itu masih terbuka, memang para pengendara harus berhati-hati karena saat ini jalannya masih licin. Sisa dari tanah material longsor yang masih tersisa di jalan. Seperti itu, Mario. Ya, terima kasih Insan Maulana Firdaus. Utamakan kehati-hatian dalam bertugas dan selamat bertugas kembali.